إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Abdul Fida' Al-Matitin Ismail ibn Umar ibn Kathir Dimashqi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita masih ayat ke 171 dari surat An-Nisa. Nah, fadhal iqra. Fi su'dadi. Ada fi-nya enggak? Wa kibriyaihi wa 'azamatihi wa la ilaha illa huwa wa la rabba siwa. Wa lihadza qala innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ai innama huwa 'abdun min ibadillah wa khuliqa min khalqihi qala lahu kun fakana wa rasulun min rusulihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ay khalaqahu bil kalimati allati arsala biha Jibril alaihi salam ila Maryam fa nafakha fiha min ruhihi bi idzni rabbih azza wa jalla wa kana Isa bi idnihi azza wa jalla wa kana tilka nafkhatu allati nafakhaha fi jaybi dar'iha wa nazalat hatta walajat farjaha fi manzilati liqaqil abi wal ummi wal jami'u makhluqun lillahi azza wa jalla wa lihadza qila li Isa innahu kalimatullahi wa ruhun minhu li'annahu lam yakun lahu abun ulatu minhu tawallada minhu wa innama huwa nashi'un anil kalimati allati qala lahu biha kun fakana wa ruhu allati ursila biha Jibril. Qala Allah ta'ala mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am wa qala ta'ala inna masala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wa qala ta'ala wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fiha walati ahsanat farjaha. Sebelumnya ada wa Maryam ibnata Imran sebelumnya. Ada enggak di situ? Mungkin beda mungkin naskahnya. Langsung, oh iya enggak apa. Berarti ada ini apa? Sedikit bedaan di dalam naskahnya. Silakan. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alna
ila akhir surah. Wa qala ta'ala ikhbaran 'anil masih innahu illa abdun an'amana 'alaihi al-ayah. Wa qala Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa ka qawlihi kun fayakun. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad ibnu Sinan al-Wasiti qala sami'tu Sa'dabna Yahya yaqulu fi qaulillah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu qala laisal kalimatu sarat Isa walakin fil kalimati sara Isa wa hadza ahsana ahsanu wa hadza ahsanu mimma ta'ahu ibnu Jarir fi qawlihi alqaha ila Maryam ay a'lamaha biha kama za'amahu fi qawlihi wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ay yu'allimuka bi kalimatin alimuki bi kalimatin minhu ay ja'al dzalika ka qawlihi ta'ala wa ma kunta tarju ayyulqa ilaika kitabu illa rahmatan min rabbik bal as-sahihu annaha al-kalimatu allati ja'a biha Jibrilu ila Maryam fanafakha fiha bi'idhnillahi wa kana Isa alaihi salam. Nah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawlu ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam ayat ini, ayat ke-121 dari surat An-Nisa, wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq, dan janganlah kalian mengucapkan atas Allah kecuali al-haq, kecuali yang benar. Ini khitab kepada orang-orang ahli kitab, ya, sebagaimana dalam konteks ayat ya ahli kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah ila al-haq. Wa ahli kitab, janganlah kalian ghulu, berlebihan dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengucapkan atas Allah kecuali yang benar. La taftaru alaih, janganlah kalian mengada-adakan kedustaan atasnya, mengadakan kedustaan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taj'alu lahu sahibatan wa waladan, dan kalian jadikan bagi Allah itu istri dan anak, sebagaimana yang diklaim oleh mereka. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya istri, punya anak. Istrinya adalah Maryam, anaknya adalah Isa. Ta'ala Allahu azza wa jalla an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah azza wa jalla dari hal itu setinggi-tingginya. Wa tanazzah, dan maha suci. Wa taqaddas, maha suci. Wa tawahhada fi su'dadihi wa kibriyaihi wa 'azamatihi. Dan Allah ini Esa, satu, tidak ada yang membandinginya di dalam kemuliaannya, di dalam kebesarannya dan keagungannya, yang tidak mungkin Allah menjadikan bagi dirinya teman wanita atau istri dan anak. Ini jelas merupakan kedustaan yang besar atas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi dari semua kedustaan tersebut, kedustaan yang dibuat-buat oleh orang-orang Nasrani. Fala ilaha illa huwa, maka tidak ada sembahan yang berhak sembah kecuali Dia. Wala rabba siwa, dan tidak ada Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala, karena itulah Allah berfirman dalam ayat yang lain, innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min.
Al-Masih Isa bin Maryam itu hanyalah seorang Rasul Allah, kalimatnya dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam, dan roh yang diciptakan dari Allah, roh-roh yang Allah ciptakan dari roh yang lain. Jadi roh minhu adalah termasuk roh yang dari roh-roh yang Allah ciptakan. Ayat maksudnya innama huwa 'abdun min ibadillah. Maksudnya bahwasanya Isa itu adalah seorang hamba dari hamba Allah, wa khalqun min khalqihi, dan salah satu makhluk dari makhluk-makhluknya. Qala lahu kun fakana, yang Allah firman pada dia, jadilah, maka terjadilah Isa ini. Ya, ini masuk dari kalimatu. Jadi Allah, Nabi Isa datang dari kun, dari kalimat kun, kemudian menjadi jadilah. Jadi Nabi Isa itu adalah diciptakan dengan kun, bukan Nabi Isa adalah kun itu sendiri. Kalau kun adalah dari Allah, kun adalah kalimat Allah, ini sifat Allah. Tapi ini Nabi Isa ini diciptakan dengan kun, bukan dia adalah kun. Wa rasul min rusuli, dan Isa adalah rasul dari para rasulnya, seorang utusan Allah dari para utusan-utusan yang lain. Sama dengan yang lain, tidak ada bedanya. Sebagaimana Rasulullah dan juga yang lain, Nabi Musa, Nabi Nuh dan yang lain ada rasul, maka Nabi Isa juga rasul, utusan Allah, bukan anak Allah, bukan yang merupakan bagian dari Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan, Allah lontarkan pada Maryam. Ai khalaqa bil kalimati allati arsala bi Jibril alaihi salam ila Maryam. Yaitu Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat yang Allah mengirim dengan kalimat itu kepada Jibril alaihi salam ila Maryam, atau Jibril menyampaikan kalimat itu kepada Maryam. Fa nafakha fiha min ruhi bi idzni rabbih azza wa jalla. Maka Jibril ini yang meniupkan di dalam diri Maryam dari rohnya, ya, dari roh Isa itu dengan izin Rabbnya yaitu Allah azza wa jalla. Sebagaimana dalam banyak ayat disebutkan fa nafakha fi min ruhina. Allah, maka Jibril meniupkan di dalam Maryam itu dari roh kami. Fakana Isa bi'idnihi azza wa jalla, maka Isa dan izin Allah azza wa jalla. Wa kana tilka nafkhatu allati nafakha fi jaybi dir'iha, dan adalah dia merupakan tiupan yang ditiupkan oleh Jibril dalam saku dari bajunya atau rongga dari bajunya. Fa nazalat, kemudian kalimat itu turun, hatta walajat farjah, sampai masuk ke dalam farjinya atau dalam rahimnya, bimanzilati liqahil abi wal kedudukannya sama dengan perempuan, seorang ayah dengan ibu, ya. Yang ini yang berbeda penciptaannya, proses penciptaannya berbeda dengan manusia yang biasa, tapi dia tetap makhluk Allah ciptakan, cuma dengan proses yang berbeda. Sebagaimana Adam juga makhluk Allah, tapi tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Isa ini makhluk Allah ciptakan dengan ibu tanpa ayah. Ada Hawa, dia dengan ayah tanpa ibu. Jadi sama seperti itu. Dan kalau Isa dikatakan hebat sampai dikatakan anak Allah karena dia tanpa ayah, maka Adam seharusnya lebih hebat lagi, dia tanpa ayah, tanpa ibu, seharusnya dia lebih dikatakan sebagai anak Allah kalau memang itu benar, ya. Tapi ini jelas merupakan kebatilan, karena Allah ini tidak memiliki anak. Lam yakun lahu lam yalid wa lam yulad. Ini merupakan ayat yang agung tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi kalau ada orang Islam percaya itu, berarti dia mengingkari surat Al-Ikhlas. Kalau dia mengakui bahwa Allah yang punya anak yaitu Isa, berarti dia mengingkari ayat Allah
Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin ikut acaranya dan sebagainya, itu termasuk pengingkaran kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa inna ma huwa nashi'un 'anil kalimati allati qala biha kun fakana. Nah, wal jami'u makhluqun lillahi azza wa jalla. Kita baca sebelumnya ya. Dan seluruh makhluk adalah makhluk Allah, ciptaan oleh Allah azza wa jalla. Semua adalah makhluk milik Allah. Wa lihadza qila Isa innahu kalimatullah wa ruhun min. Karena itulah dikatakan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda bahwa Isa adalah kalimat Allah dan roh dari Allah. Li'anna lam yakun lahu abun tawallada minhu. Karena Isa itu tidak memiliki ayah yang dia lahir darinya. Wa inna ma huwa nasya'ul kalimati allati qala lahu biha kun fakana. Ya, Isa ini adalah muncul atau tumbuh dari kalimat yang Allah berkata dengan kalimat itu kun maka jadilah. Wa ruhul ladzi arsala bi Jibril, roh yang dikirim oleh Jibril kepada Isa. Ini dikatakan Nabi Isa roh dan juga kalimat Allah. Nanti roh yang dikirim oleh Jibril sampaikan pada Isa, pada Maryam, kemudian juga termasuk kalimat yang Allah ciptakan dengan kun, ya, termasuk makhluk itu dengan kalimat Allah itu kun. Berarti Isa itu adalah dengan kun, bukan Isa adalah kun. Ya, Isa itu adalah diciptakan dengan kun, fayakun, bukan dia adalah kun. Kalau kun berarti dia bagian dari Allah. Ini kesalahan kalau dipahami seperti itu. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Al-Masih ibn Maryam kecuali dia seorang rasul yang juga telah berlalu sebelumnya para rasul yang lain. Sama, ketika beliau diutus oleh Allah, maka juga ada rasul yang lain yang diutus oleh Allah. Sama, ketika beliau diberi wahyu, maka juga rasul yang lain juga diberi wahyu. Tidak ada bedanya. Tidak ada keistimewaan atau tidak ada yang melebihi dari rasul yang sebelumnya. Sama. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang wanita yang membenarkan apa yang datang dari Allah. Siddiqah, sebagaimana Siddiq yaitu Abu Bakar juga yang membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Maryam disifati Allah dengan siddiqah. Ini yang benar, dia adalah siddiqah, seorang wanita yang salihah, dan dia bukan nabi. Ya, sebagaimana yang sahih. Karena nabi ini dan rasul adalah laki-laki, sedangkan Maryam adalah seorang wanita. Jadi Maryam itu bukan nabi. Enggak ada satupun nabi yang wanita, enggak ada pun satupun rasul yang wanita. Ya. Jadi makanya kalau ada yang wanita mengaku sebagai nabi, ini jelas dusta. Ya. Dan merupakan kedustaan, bohongan. Karena nabi itu semua adalah laki-laki. Pemarasana ila rijalan. Tidak akan mengutus kecuali para laki-laki. Jadi Isa itu adalah siddiqah, ini sifatnya. Kana yakulani ta'am. Keduanya itu biasa makan makanan. Berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan makan makanan. Nanti kalau duanya Nabi Isa makan makanan, Maryam juga makan makanan. Sehingga tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Karena sama dengan manusia yang lain, tidak ada bedanya, dia makhluk. Yang seharusnya menyembah bukan disembah. Wa qala ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, inna matsala Isa 'indallah kamatsali Adam. Lebih jelas lagi, sesungguhnya permisalan Nabi Isa itu di sisi Allah, penciptaannya itu seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari turab, dari tanah. Kemudian Allah berkata pada Adam ini, tanah ini jadilah, maka jadilah. Ya. Jadi Nabi Adam ini tanpa ayah, tanpa ibu, langsung Allah ciptakan. Dan Nabi Isa tanpa ibu, tanpa ayah tapi dengan ada ibu. Intinya sama. Maksudnya sama-sama prosesnya dengan penciptaannya, tidak ada bedanya dengan Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam lebih hebat lagi karena tanpa ayah, tanpa ibu.
Ini maka tidak boleh jadikan sebagai dasar tentang ketuhanannya, karena sama prosesnya. Bahkan kalau dikatakan Nabi Adam lebih hebat dibanding penciptaan Nabi Isa. Wa qala ta'ala firman wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibna ayatul alamin. Dan dia Maryam yang telah menjaga kemaluannya, kemudian kami ciptakan, kami tiupkan di dalam dirinya dari ruh kami, dan kami jadikan dia Maryam ini dan anaknya yaitu Isa sebagai tanda kuasaan Allah bagi alam semesta. Ini jelas sekali tentang proses penciptaan Isa dan siapa dia dan Maryam. Wa qala ta'ala berfirman, "Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha." Dan Maryam putri dari Imran yang menjaga kemaluannya ila akhir surah. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fi ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Ya. Wa kutiba kanat minal qanitin. Ini menunjukkan juga sama. Maryam adalah manusia. Dia putri dari Imran, putri dari seorang manusia yang karena dia memiliki keistimewaan yang sebelumnya juga dalam kandungannya sudah diserahkan oleh ibunya kepada Allah. Ya, kemudian dia tumbuh dengan baik dan menjaga kemaluannya, menjaga kesucian dirinya, maka Allah memilihnya untuk melahirkan Nabi Isa. Wa qala ta'ala lil Masih, dan Allah Ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang Al-Masih Isa bin Maryam, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi. Tidaklah Nabi Isa itu kecuali hamba yang kami beri nikmat. Kami beri nikmat berupa risalah, berupa nubuatan. Kemudian juga diberi ayat-ayat Allah, tanda-tanda kenabian dan kerasulannya. Seperti bisa bicara ketika masih dalam kandungan, kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang sakit dan seterusnya. Dia adalah hamba, bukan Tuhan, ya. Hamba yang diberikan nikmat oleh Allah, diberikan hal-hal yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdur Razzaq, kata Abdur Razzaq dalam tafsirnya an Ma'mar bin Rashid al-Jalali an Qatadah bin Di'amah Sadusi seorang tabi'in, wa kalimatu al-qaila Maryam ruhum min. Dan dia adalah kalimat Allah yang Allah lontarkan pada Maryam dan ruh dari Allah. Huwa ini, kalimat ini kaqauli seperti ketika Allah berfirman, kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Hadatsana Ahmad bin Sinan, telah menjelaskan Ahmad bin Sinan Al-Wasiti. Qala dia berkata sami'tu Syad bin Yahya yaqul. Kemudian Syad bin Yahya dia berkata fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kalimat al-qaila Maryam ruhum min. Kalimat Allah yang Allah lontarkan pada Maryam dan ruh darinya. Qala kata Syad bin Yahya, seorang ulama, laisal kalimatu surat Isa. Bukanlah kalimat itu menjadi Isa. Walakin fil kalimati sara Isa. Tapi dengan kalimat itulah Isa itu terjadi. Bisa dibedakan. Jadi kalimat itu bukan berubah menjadi Isa, tapi Isa itu jadi karena dengan kalimat kun. Jadi Isa itu bukan kun, tapi dia diciptakan dengan kun. Jadi ini supaya tidak salah faham. Jadi kalimat Allah maksudnya adalah Allah ciptakan dengan kun. Jadi bukan Isa itu kun. Kalau kun berarti dia adalah kalimat Allah atau bagian dari Allah, bukan. Dia adalah makhluk ciptaan Allah dengan kalimatnya, yaitu kalimat kun. Wa hadza ahsanu mimma da'a Ibnu Jarir. Dan ini penafsiran ini, yaitu Syad bin Yahya ini, penafsiran dari Syad bin Yahya rahimahullah ini lebih bagus daripada apa yang diklaim, didakwa, dinyatakan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya di qauli ta'ala Allah Subhanahu wa taala al-qaila Maryam ay a'lamha biha. Maksudnya Allah, Ibnu Jarir menafsirkan Allah melontarkan kalimat pada Maryam, yaitu Allah beritahu.
Maryam dengan Isa ini, dengan kelahiran Isa. Kama za'ama, juga sebagaimana dia sangka di dalam firman Allah fi qoulihi idz qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu. Ingatlah ketika malaikat berkata pada Maryam, sesungguhnya Allah memberikan berita gembira padamu dengan kalimat darinya. Yu'allimuka bi kalimat minhu, yaitu memberitahumu dengan kalimat darinya. Wa ja'ala dzalika qaulan, dia menjadikan itu sama dengan ketika Allah firman qauli ta'ala wa ma kunta tarju ayyalqa ilaika ayyulqa ilaika alkitab ayyulqa ilaika alkitab illa rahmatan min rabbik. Jadilah engkau berharap kalau diberikan padamu alkitab kecuali ketika itu semua adalah rahmat dari Rabbmu. Rasulullah itu tidak pernah berangan-angan akan diberi Al-Quran. Beliau tidak pernah tahu nanti akan juga diberi wahyu oleh Allah. Ya. Ini disamakan dengan itu. Ini yang pendapat Ibnu Jarir, yaitu mengatakan al-qawa a'lamaha. Ini kurang pas kata Ibnu Katsir. Jadi yang benar memang Allah mengirim kalimat pada Maryam dengan perantaraan Jibril, ya, kemudian ditiupkan rohnya. Bali sahih anna al-kalimatun lati ja'a biha Jibril ila Maryam. Padahal yang benar, bahkan yang benar dari penafsirannya as-sahih bahwa Isa adalah kalimat yang dibawa Jibril pada Maryam. Fanafakha fiha, kemudian ditiupkan Jibril padanya biidznillah, dengan izin Allah. Maka Isa alaihissalam, menjadilah Isa alaihissalam. Nah, ini penafsiran yang benar di sini. Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengkritik pendapat dari Ibnu Jarir yang mengartikan al-qawa'i alamah. Yang benar ya sesuai dengan maknanya, tidak dipalingkan pada alamah. Ya, karena Isa ini adalah diciptakan Allah dengan kalimat yang dikirim oleh Allah melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, silakan dibaca bawahnya. Waqala al-Bukhari haddatsana Sadaqah ibnu Qabl qala haddatsana Walid qala haddatsana al-Auza'i qala haddatsani Umair ibnu Hani qala haddatsana Junadah ibnu Abi Umayyah an Ubadah ibnu Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amali. Qala al-Walid haddatsani Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir an Umair ibni Hani an Junadah zada min abwabil jannati as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a wa kadza rawahu Muslimun an Dawud ibni Rashid anil Walid an ibni Jabir bihi wa min wajhin akhar an al-Auza'i bihi wa qawluhu fil ayatin wal hadith wa ruhum minhu ka qawlihi wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ay min khalqihi wa min 'indihi wa laysa min bitab'id kama taqulu an-nasara alaihim la'ainullahi al-mutatabi'ah bal hiya libtida'il ghayati kama fil ayatil ukhra wa qala Mujahid fi qawlihi wa ruhum minhu ay wa rasulun minhu wa qala ghayru wa muhabbatun minhu wal adharu al-awwal wa
Fa'udkhalu. ala rabbi fi darihi faha ilaihi idafatun tashrif idafata tashrifin wa hadhihi kulluhu min qatilin wahidin wa namtin wahidin. Nah, qala Malik rahimahullahu taala, qala Bukhari, berkata Bukhari di dalam sahihnya, hadatsana Sadaqah bin Fadl, telah menceritakan pada kami Sadaqah bin Fadl. Qala dia berkata, hadatsana Walid, telah menceritakan pada Walid bin Muslim ad-Dimashqi, dia thiqah tapi mudallis. Qala hadatsana, dia berkata hadatsana Auza'i, telah menceritakan pada Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Auza'i, Imam Ahli Syam. Qala dia berkata hadatsana Umar bin Hani, telah menceritakan pada Umar bin Hani. Qala dia berkata hadatsana Junadah ibnu Abi Umayyah, telah menceritakan pada kami Junadah bin Abi Umayyah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak sembah kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya juga, wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat Allah yang Allah berikan pada Maryam dan ruh darinya, wa anna al-jannata haqqun, dan bahwa surga adalah hak, wa nar haqqun, dan neraka adalah hak, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal, maka Allah masukkan orang yang bersaksi ini semua yang di atas tadi ke dalam surga dengan apa yang diamalkan dari amalan. Maksudnya apapun yang diamalkan, sekecil apapun atau mungkin dia pun betapapun dia berdosa, tetap Allah masukkan surga. Kalau dia bersaksi yang tadi disebutkan, yaitu bahwa tidak sembahyang berhak sembahnya Allah, kemudian Muhammad hamba Allah Rasulnya, dan juga di antara persaksiannya adalah Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi bukan Tuhan atau bukan ilah, tapi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah ini membantah perkataan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Rasulnya ini bantahan pada orang Yahudi yang mengatakan Isa ini anak zina. Ya, dia tidak punya apa-apa, bukan anak zina, kata orang-orang Yahudi. Dua-duanya adalah keliru, satunya gulu, berlebihan, satunya meremehkan atau melecehkan. Ini riwayat Bukhari dalam sahihnya. Wa qala Walid, kata Walid itu Walid bin Muslim, fa hadatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir an Umar bin Hani, maka menceritakan padaku Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Umar bin Hani. Berarti ini guru yang lain dari Walid bin Muslim, tadi kan Auza'i, sini gurunya adalah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, sama dari Umar bin Hani. Jadi murid Umar bin Hani ada dua, Auza'i dan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. An Junadah, dari Junadah, zada ada tambahan riwayat ini, riwayat Abdurrahman ini ada tambahannya, min abwabil jannati samaniyati yadkhulu min ayyasha. Jadi orang yang bersaksi semuanya tadi, maka dia akan Allah masuk dalam surga dari 8 pintu surga. Masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Ini keutamaannya. Dan di antara isi yang disaksikan adalah bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini akan masukkan dalam surga. Wa qala rawi Muslim an Dawud bin Rushayd an Walid an Ibnu Jabir bi. Dan Muslim meriwayatkan di sini dari jalan Dawud bin Rushayd dari Walid bin Muslim Dimashqi dari Ibnu Jabir bi, dari jalan Ibnu Jabir. Wa min wajhin akhar al-Auza'i, juga dari jalan yang lain dari Auza'i, di sama. Di Muslim juga meriwayatkan seperti Bukhari dari jalan Abdurrahman bin Jabir, juga dari Al-Auza'i. Ini sama, di sini muttafaqun alaih dalam Bukhari dan Muslim, tentang bahwa Isa adalah Allah dan Rasulnya. Fa qaulu fil ayah, maka firman Allah dalam ayat wal hadis wa ruhum minhu, sama Allah mengatakan ruhum minhu dalam Al-Qur'an, kemudian Rasulullah juga mengatakan ruhum minhu.
Kaqala seperti ketika Allah berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah menjalankan bagian apa yang di bumi semuanya darinya, ay min khalqi, dari makhluknya, min aini dari sisinya. Wa laysat min tab'id, dan min ini bukan tab'id. Tab'id itu artinya bagian. Kalau dikatakan tab'id berarti ruh minhu bukan ruh dari bagian dari Allah. Ini jelas merupakan salah, pemahaman yang salah. Kama taqul nasara, sebagaimana yang difahami dikatakan orang Nasara, alaihim la'ainullahil mutatabi'ah. Semoga laknat Allah menimpa mereka secara berurutan. Bal hiya libtida'il ghayah, bahkan min ini untuk permulaan tujuan. Permulaan dari tujuan. Kemudian ayat yang lain. Jadi bukan litab'id tapi libtida'il ghayah. Ini makna min. Min kan banyak kan maknanya. Di antara adalah tab'id tapi ini enggak benar. Yang benar adalah ibtal ghayah. Jadi huruf jar itu ada banyak maknanya. Seperti ba aja bi ini juga berapa makna. Bisa lisaq, bisa tab'id juga. Ini huruf-huruf jar itu memiliki banyak makna. Beda hurufnya, beda maknanya meskipun sama fiilnya. Waqad qala Mujahid, kata Mujahid fi qaul yang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ruhun minhu, dan roh darinya, ay wa rasulun minhu, dan rasul darinya. Wa qala ghairu, dan kata yang lain, wa mahabbatun minhu, dan kecintaan darinya. Wal azhar al awwal, dan yang lebih benar dari pendapat adalah yang pertama. Wa ana makhluqun min ruhin makhluqah, fa isa adalah makhluk dari roh yang diciptakan. Jadi artinya adalah roh yang ciptaan Allah. Wa utifatir ruhu ila Allah ala wajhi tasyrifi. Kenapa dikatakan ruh minhu, disandar pada Allah? Ini ala wajhi tasyrif, sebagai pemuliaan. Jadi kenapa disendirikan pada semua makhluk juga roh dari Allah? Kenapa Isa dikatakan ruh minhu sebagai pemuliaan? Kama utifatin naqah wal bait ila Allah. Sebagaimana unta dan rumah disandarkan pada Allah. Hadi naqatullah, ini unta Nabi Syuaib, kaum Nabi Syuaib. Ini adalah unta Allah, bukan unta bagian dari Allah, bukan, tapi unta milik Allah. Ini sebagai pemuliaan, tanda pada pemuliaan. Wa fi qali wa ta'ala baiti li taifin, atau baitullah, rumah Allah itu Ka'bah misalnya. Ini sebagai pemuliaan, bukan rumah itu sebagian dari Allah, tapi rumah Allah milik Allah. Dikatakan rumah Allah karena untuk memuliakan rumah tersebut. Wa tahhir baiti li taifin, dan bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Wa kama ruwiya fil hadis, kemudian di dalam hadis, ya Allah, hadisnya tidak disebutkan di dalam takhrij, Allah ini juga belum sempat ngecek ini hadisnya. Fa udkhalu ala rabbi fidari, maka dimasukkan kepada Rabbku di rumahnya. Atau fa ila idhafat tasyrif, disandarkan dar ini pada Allah sebagai idhafah tasyrif pemuliaan. Wa taqulu min qabirin wahidin wa namtin wahid, ini semua dari satu arah dan satu model. Sama Baitullah, ya, Naqatullah, ini sama dengan Ruhullah. Ketika ruh minhu, roh dari Allah sama, tidak ada bedanya. Maka jangan sampai difahami bahwa ruh minhu adalah roh dari Allah atau bagian dari Allah, atau kalimat tulu, kalimat Allah adalah kalimat Allah. Ini jelas merupakan kesalahan. Nah, insyaallah untuk kelanjutan dari tafsir ayat 171 surat Nisa ini kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Nah, wallahu bisawab, sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.